Yang kedua, wasaniha takbirun taharrumin lil khabari muttafaqun alaih idza kumta ila sholati fakabir. Yang kedua yaitu takbiratul ikhram taharrumin, ya. Berdasarkan hadis yang telah disepakati, bila kamu melakukan sholat bertakbirlah hendaknya tuh. Nih ya, lil khabaril muttafaqun alaih itu hadisnya, ija kumta ila sholati fakabir. Itu hadisnya. Summiya bijalik li'annal musalli yuharrimu alaihi bihi makana halalan lahu qablahu min mufsidatis sholat. Takbir ini dinamakan dengan takbir ikhram sebab setelah bertakbir orang sholat haram melakukan beberapa hal yang sebelumnya halal ia lakukan, yaitu perbuatan-perbuatan yang membatalkan sholat. Nggak boleh kalau udah masuk takbiratul ihram yang di luar rukun-rukun sholat, nggak boleh, membatalkan sholat. Wa ju'ila fatihata sholati libastahdiral musalli ma'nahud dalla ala azamati man tahata ya ili khidmatihi, biar khidmat hatta tatimma lahul haibatu wal khusu'u. Ia dijadikan sebagai pembukaan sholat takbiratul ihram tadi, agar orang yang sholat mencamkan maknanya, di mana menunjukkan keagungan zat yang ia telah siap untuk mengabdi kepadanya, sehingga dengan demikian akan sempurnalah haibah. Haibah artinya keagungan yang maha agung, itu haibah, al haibah, supaya kita mendapatkan melihat, ya, kehaibahan Allah SWT beserta khusyuknya. Jadi khusyuk itu maksudnya khusyuk nggak keganggu-ganggu pikirannya sholat. Jadi makna sholat takbiratul ihram benar-benar khusyuk, memaknainya bahwa Allah sifatnya al-haibah, ya, kemahaagungannya nggak terukur. Itu waktu takbiratul ihram. Jadi maknanya khusyuk begitu. Pikiran kita tidak terganggu walaupun hanya bil maknawi, dengan maknanya. Tapi di dalam makna itu kita luas melihatnya, ya. Wa min samma jida fi tikrari liyadu mastis habu jabanika fi jami'i sholati. Dari segi ini maka takbir selalu disebut-sebut berulang kali dalam sholat, agar haibah dan khusyuk itu selalu berada selama melakukan sholat. Jadi ada rukun-rukun takbir di waktu takbiratul ihram, di waktu mau ruku, ya, di waktu mau dan setelah sujud dua, nah, duduk di antara dua sujud takbir, terus mau berangkat rakaat yang tambahannya juga takbir, namanya takbir intiqal, lagi dipanjangin dikit, ya. Makrunan bihi ayabit takbiri niyatu li'anna takbiru awalu arkani sholati fajatibu muqarranatuha bihi. Takbir taharrum dilakukan harus bersamaan dengan niat sholat. Takbiratul ihram maksudnya taharrum. Yang pertama juga yang berarti wajib bersamaan dengan niat sholat. Jadi waktu takbir ada dipanjangkan sedikit, artinya menyengajakan nih niat sholat, dipanjangkan, ya, takbirnya. Allahu Akbar. Cepet tuh batin bicara, saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat karena Engkau ya Allah.
bal la budda an yastahdira kulla mu'tabarin fiha mimma marawa ghairihi kal qusril liqasiri wa kaunihi imaman aw ma'muman fil jumu'ati wal qudrawati li ma'mumin fi ghairiha ma'abtidai summa yastamira mustashiban dijalika kullihi ila ra'i. Bahkan dalam niat itu wajib mencamkan unsur-unsur penting niat seperti tersebut di depan. Unsur-unsur disebut sholat qada, apa sholat wajib, apa sholat sunnah, dan juga unsur-unsur lainnya semacam qasar, jamak ya. Bagi orang yang sholat qasar, dia imam atau dia makmum disebut makmuman, tadi imaman ya. Jangan nggak disebut. Dan juga pada sholat Jumat, unsur bermakmum bagi makmum pada sholat selain sholat Jumat, yang itu semua telah dicamkan sedari awal bertakbir, selama bertakbir dan hingga mengucapkan huruf ro, Allahu Akbar, sampai huruf ro-nya itu selesai. Ya, iya, ro terakhir ya, di akhir takbir. Makanya kalau imam belum habis huruf ro-nya, mau ruku nih Allahu Akbar, jangan kita bergerak dulu sampai ngedengar huruf ro-nya habis. Allahu Akbar, ro-nya kedengaran, imam sudah posisi ruku, kita baru ruku. Ya, sami Allahu liman hamidah, sampai huruf H-nya habis, baru kita angkat kepala. Jangan imam baru sami udah kenal sama-sama bareng ya. Enggak bagus. Wa fi qaulin sahahahu rafi'iyu yakfi qarnuha bi awalihi. Menurut pendapat yang dibenarkan Ar-Rafi'i, semua unsur di atas cukup dicamkan bersamaan awal takbirnya. Ya. Wa fil majmu'i wa tankihil muhtarimal tarahul imamu wal Ghazaliyu annahu yakfi fihal muqaranatul urfiyatun indal awamin bihaisu yu'addu mustahdiran lissolati. Menurut pilihan imam dan Al-Ghazali yang disebut di dalam Al-Majmu' dan Tankihul Mukhtar adalah cukup membarengkannya sebagaimana yang umum dilakukan orang, asal telah dapat dikatakan sebagai pengecaman unsur dalam sholat. Tuh. Bersamaan dengan itu ya, wa qala banu Rifaiyu rif'ati innahul haqqul ladzi la yajuju siwahu wasabahu subki. Pilihan ini dikomentari oleh Ibnu Rif'ah. Pendapat ini satu-satunya yang benar, bukan lagi yang lainnya. As-Subki juga membenarkannya. Ya tadi jangan terburu-buru ya mendengar bacaan takbir tadi Allahu Akbar sampai huruf ro-nya habis. Waqala man lam yakul bihi waqa'a fil waswasil majmumin. As-Subki berkata, barang siapa tidak mengatakan, ia akan mengalami waswas yang tercela itu. Ya. Wa indal aim mati salasati yajuju taqdimu linniyati ala takbiri bizamanil yasiri. Menurut pendapat tiga imam mazhab ini, menurut pendapat imam yang tiga dan juga mazhab yang lainnya boleh mendahulukan niat takbir dalam selang waktu yang pendek, si makmum, tapi selang waktu yang pendek. Jangan ya, kalau bisa dulu jangan mendahului imam. Tuh ya pendapat yang lain ya.
wa ta'ayanu bihi 'alal qadiri lafzullah, lafzu Allahu Akbar. Bacaan takbir ini bagi orang yang kuasa melakukan telah ditentukan dengan kalimat Allahu Akbar, sebagaimana contoh Rasulullah, atau boleh juga Allahul Akbar. Ya, ada sukun, ya, hul akbar. Ya, ada sukun situ pakai alif lam. Tidak boleh misalnya membaca akbarullah, nggak boleh. Allahu kabir, nggak boleh. Atau ar-rahmanu akbar, nggak boleh. Dia contoh Rasul aja ya. Dia tibarot Rasul. Allahul akbar boleh. Allahu akbar. Bagaimana kalau ada imam yang begitu banyak tadi, yang lain dari Allahu akbar atau Allahul akbar, bacaannya lain? Ya, munfarid, jangan ikutin. Ya, jangan ikutin. Ya. Atau Allahu kabir, jangan. Ya. Merusak satu huruf pada Allahu Akbar itu berbahaya. Demikian pula menambah huruf yang dapat merubah makna kalimat ini tuh. Ya. Bagaimana lafadznya? Ya, harkatnya. Jangan Allah. Wow. Panjangan. Allahu Akbar. Nggak boleh ya. Nggak boleh begitu. Kama di hamzatil Allahu wa kalifin ba'dal ba'i wa jiyadati wawin qoblal jalalati. Tuh, qoblal jalalati. Wa tahlili waw wisakinatin au mutaharrikatin bainal kalimataini wa kajajiyadatu maddil alifil lati bainal lam wal ha'i ila haddin la yarahu ahadun minal qurra'i. Misalnya memanjangkan hamzah pada Allah tuh kayak tadi tuh. Allah. Menambahkan alif setelah huruf ba. Bar. Menambahkan waw sebelum Allah. Meletakkan waw baik mati maupun berharokat pada antara Allah dan akbarnya, nggak boleh. Demikian pula menambahkan panjang bacaan alif di antara lam sama ha, ya, harfu jalalah, yang pemanjangannya itu tidak ada seorang ahli qiraah pun memperbolehkannya. Terus yang ahli qiraah sebagai qiraah nggak boleh. Jadi dua harakat, ada 7 harakat, ada, ya harus sesuai. Ya. Tidak mengapalah berhenti sebentar tanpa bernapas di antara Allah dan akbar, atau mendommahkan huruf ro. Ya, Allahu Akbar. Ya, ya. Tadi nafas, ya. Far'un lau kabaro mau marotin nawiyal iftitaha bikullin dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bis saf'i. Andai kata seseorang melakukan takbir berkali-kali dengan niat memulai sholat pada masing-masing takbir itu, maka ia dianggap sah memasuki sholat pada takbir bernomor ganjil dan keluar dari sholat pada yang genap. Ada orang yang suka ini, yang punya penyakit takbirnya banyak, tapi yang dihitung yang ganjil gitu, jangan yang genapnya. Allahu Akbar, ragu, Allahu Akbar, 2, enggak dihitung. Harus pakai yang 3, Allahu Akbar, yang 3-nya. Masih ragu lagi, Allahu Akbar, 4, masih enggak sah. Yang ke-5-nya baru diambil. Oh, berarti yang ganjil. Yang ganjil. Kan ada yang begitu orang. Lupa. Yang takbirnya terus-terusan. Iya, lupa. Ya. Ikut. Bukan pikun aja, memang
apa gitu, dia kurang mantep atau gimana ya. Makanya kan perlu konsentrasi, perlu pembenaran hati yang ini. Yang demikian itu karena jika ia telah berhasil memasuki sholat dengan takbir pertama, maka dengan ia melakukan takbir keduanya berarti ia keluar dari sholat. Tuh, yang ketiga itu diambil. Sebab niat memulai sholat dengan takbir yang kedua itu berarti memutuskan apa yang telah diniatkan pada takbir pertamanya tadi. Demikianlah seterusnya. Makanya harus betul-betul ini berjamaah. Kita mau niat berjamaah, udah waktu berdiri mau sholat, luruskan, rapikan, baguskan barisannya. Udah jangan tengok kiri, tengok kanan. Tuh, mau sholat begitu. Ini kan ada orang yang mau sholat, enggak tuh sorong, enggak tuh siling. Udah, kesannya kurang rapat, kita geser gitu. Fa'in lam yanwil jalik wala takhallala mubtilun ka'i'adatil lafzi niyati. Apabila tidak niat seperti itu, lagi pula antara takbir satu dengan lainnya tidak terdapat hal-hal yang membatalkan sholat, misalnya mengulangi lafaz niat. Fama ba'dal ula zikrun la yu'ausiru. Maka takbir sesudah yang pertama tadi dianggap zikir yang tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya, dianggap zikir. Wa yajibu isma'uhu ayat takbiri nafsahu in kana sahih as-sam'i wala 'aridah min nahwi lafdin. Wajib mengeraskan suara takbir sampai terdengar diri sendiri. Bila ternyata orang yang sholat itu sholat sehat pendengarannya serta tidak terjadi sejenis kegaduhan suasana. Nah ini makanya dalam suasana berjamaah, terutama anak-anak yang mau dibawa, dia diajarin supaya dia jangan ikutin orang tua. Dari dulu diajarin. Jadi tuh anak kalau ke masjid ya, belajar tertib. Sebab ada anak-anak yang nggak ada orang tuanya, dia lari sono lari sini, ya betul bercanda, ya. Kasairi ruknin kauliyin minal fatihati wattasahudin wasalami. Demikian pula mengerahkan suara rukun-rukun yang berupa ucapan, baik itu membaca al-fatihah, tasyahud atau juga salam. Jangan keras-keras juga. Artinya saf pertama, saf kedua ya kedengeran. Tapi kalau 15 saf per belakang nggak usah kenceng. Allahu Akbar. Sekarang kan udah teknologi maju, ada pakai mic, ya. Ini kan nggak usah ini. Wa yu'tabarul isma'ul maddubil qawli lahu li khusulis sunnati. Untuk memperoleh kesunahan sholat yang berupa ucapan juga diharuskan supaya sampai terdengar diri sendiri. Ya minimal diri sendiri kan berarti dari mulut ke kuping cuma sejengkal nih, nggak ada. Allahu Akbar. Ya. Itu namanya hukum fi'liyah, hukum qauliyah, ya. Ucapan. Wa sunnah jatmu ra'ihi ayat takbiri khurujan min khilafi man auzabahu wa jahara bihi li amamin kasairi takbiratil intiqalati. Sunnah mensukun huruf ra pada takbir. Tuh, dikasih sukun. Ya, berarti nggak ada doma, nggak ada kasroh, ya, yang ada mati jadi huruf ra. Allahu Akbar, nggak ada Allahu Akbar ra, nggak ada gitu. Allahu Akbar ri, nggak ada, nggak boleh. Sebagai menyingkiri berselisih dengan pihak yang mewajibkannya. Ya, ada yang mewajibkan Allahu Akbar.
Allahu Akbar aja. Dan khusus imam sunnah bertakbir dengan suara yang keras, sekalipun takbir peralihan antara rukun satu dengan berikutnya, yaitu takbir intikal. Nah, takbir intikal biasanya dipakai setelah sujud mau rakaat kedua, Allahu Akbar gitu. Atau mau sujud setelah i'tidal, Allahu Akbar, itu takbir intikal. Ya. Warafu kafaihi au ihdahuma in ta'asara rab al-ukhra bikasfin ayyama kasfihima wa yukrahu khilafuhu wa ma'a tafriqin asabihima tafriqan wasatan hatwa ayyam muqabila mulki baiti kabaihi. Sunnah mengangkat dua telapak tangan atau salah satunya. Bila sulit untuk mengangkat keduanya, boleh dalam keadaan terbuka. Bila tertutup, hukumnya makruh. Dan jari-jarinya sedikit renggang antara satu dengan yang lain. Tuh jelasin tuh. Setinggi bersejajar dengan dua pundak nih. Bukan di sini, tapi di sini. Ini ya. Tuh, bukan di sini kan ada orang Allah. Gitu nih. Apaan ini? Ya. Kita pundak sejajar. Sami Allahu liman hamidah. Sini. Jadi boleh yang di samping. Boleh. Di sini ya. Sami Allahu liman hamidah. Boleh ya. Sejajar maksud sejajar itu. Tapi nggak boleh melebihi daun telinga. Nah, ya apa? Bihaisu yuhazi atrafu asabihi a'la ujunaihi wa imamahu syahmata uzunaihi wa rahatahu, dengan cara ujung jari sejajar pucuk telinga. Tuh, pucuk telinga tuh. Iya. Ibu jari sejajar dengan pentil putik. Ini ada pucuk, ada pentil. Ya. Daun telinga dan telapak tangan dengan dua pundak. Ya. Karena iktibar Rasul, cara yang seperti inilah disunahkan. Jadi jangan mengada-ada. Allahu Akbar. Jangan di sini ya. Ini orang dulu biasanya ibu jari ditempelin ke ini apa namanya nih? Ya. Jadi ini juga jangan ke sini. Jadi dekat pundak. Nah, paham ya, sejajar dengan pundak begini maksudnya. Itu iktibar Rasul. Jadi jangan ngada-ngada. Allahu Akbar. Ya kan? Ada juga macam-macam takbirnya. Allahu Akbar. Ada muter, ada dari mana muter-muternya? Ma'a jami'i takbiri taharrumin bi an yuqrinahu bihi i'tidaan wa yunhiyamuhuma ma'an. Mengangkat tangan ini dilakukan secara bersamaan mulai awal membaca takbiratul ihram, takbir taharrum, dan menurunkan kembali dengan berakhirnya bacaan takbir. Ya. Allahu Akbar. Sampai ro gitu, rek. Ini gunanya baca kitab, nggak ngaco. Ya. Nggak ikut-ikutan, tapi harus ada mursyid, ada guru. Nah, ya, gitu. Demikian pula waktu akan ruku sebagai iktibar Rasul tersebut kan. Dari berbagai jalan riwayat. Dan waktu berdiri dari ruku juga bangun untuk berdiri dan tasyahud awal sebagaimana i'tibar Rasul lil itibai fihima. Tuh contoh Rasul yang dipakai. Ya. Contoh Rasulullah berdasarkan hadis. Hadis yang muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ya. Sunnah pula mensedekapkan tangan pada bawah dada, tuh, di atas pusat,
sebagai itibarosul dengan cara pergelangan kiri dipegangi dengan tangan kanan. Tuh, lihat tuh, kalau itibarosul di bawah dada nih, dada. Nih, ya. Tuh. Di dada, di atas pusar dia ada pusar tuh. Jadi tengah-tengah antara pusar nih perut nih, batnun, ini dada nih. Bukan begini. Ini ajaran dari mana begini nih? Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Atau dimiring-miringin kayak orang mau ngangkat. Bukan begitu. Enggak. Dada, di bawah dada dibekep. Nih. Ya. Baca kitabnya, jadi enak. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di temukan pergelangan tangannya. Nih. Temukan, ya. Tuh ibu jarinya, posisinya jelas di sini. Waradduhuma minar raf'i ila tahta sadri aula min irsalihima bil kulliyati tsummas ti'na fi raf'ihima ila tahta sadri. Kembali bersedekap waktu bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, boleh bersedekap lagi. Atau juga lurus gak apa-apa, asal jangan diayun-ayunin tangannya kayak ini, kayak apa? Ya, jangan ya. Ya. Bersedekap supaya tangannya gak ayun-ayunan. Lebih utama daripada melepas tangan lurus ke bawah lalu baru memulai bersedekap lagi. Jadi langsung aja dari sami Allahu liman hamidah, ya, dari habis ruku boleh, ya. Atau juga sami Allahu liman hamidah dilurusin, nggak apa-apa, ya. Asal jangan diayun-ayunin gitu. Qolal mutawalli wa tamadahu ghairuhu yanbaqi an yanzura qabla raf'i wa takbiri ila maudhi'i sujudihi wa batruqa ra'sahu qalilan summa yarfa'a. Al-Mutawali berpendapat yang lalu dipegangi oleh ulama lain sebelum takbiratul ihram serta mengangkat tangannya sayogianya agar melihat ke tempat bersujud, menundukkan kepala lalu mengangkatnya kembali. Jadi memang juga harus tetap pada posisi mata nih, mata nggak merem tapi ngelihat pada posisi sujud. Walaupun kita mau takbiratul ihram i'tidal, tetap kita berpandangan kepada tempat sujud. Ada yang nggak berpandangan karena sono kemari gitu, ya. Kalau kejematanya salah. Apa? Merem. Nah, nanti ada babnya kalau merem di sini. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya. Bismillah. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqina wa faqi ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma dina bil huda waj'alna mimman khalaqa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.